Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila qiyami yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi antiqni bil huda wa alhimni taqwa. Kaum muslimin dan muslimat yang sedang menjalankan ibadah puasa di mana saja Anda berada, para ustadz dan ustadzah serta para santri Darul Quran Indonesia yang ada di tempat ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan segala kebaikan kepada kita, segala nikmat, segala fasilitas, sehingga hingga saat ini kita masih mampu melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat dan juga mampu melaksanakan berbagai ibadah lainnya di bulan suci Ramadan, salat sunnah, membaca Al-Quran, dan juga mengkaji, merenungi berbagai ayat dalam Al-Quran, serta memanjatkan doa dan munajat di siang ataupun di malam-malam Ramadan. Di surat At-Taubah yang ada dalam juz 11 di dalam Al-Quran, yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang ayat yang mensyariatkan atau melegalkan peperangan, dan kita jelaskan berbagai filosofi perang, tujuan disyariatkannya perang. Hari ini kita akan coba untuk merenungi ayat 122 yang ada di dalam surat At-Taubah, di mana ayat 122 yang ada dalam surat At-Taubah ini ayat yang menjelaskan sesuatu yang berbeda dengan apa yang sebelumnya kita jelaskan tentang jihad dengan makna peperangan. Jihad dengan makna menggunakan senjata, turun ke medan laga, berhadapan dengan musuh, dan seterusnya. Tetapi dalam ayat 122 ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bentuk jihad yang lain yang boleh kita sebut dengan jihad ilmu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyamfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyundhiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Dan hendaknya kaum mukminin tidaklah berangkat semuanya untuk melakukan peperangan, tetapi hendaklah setiap kelompok dari mereka terdapat beberapa orang yang mendalami ilmu agama,
dan kemudian mereka nanti memberikan peringatan kepada kaumnya ketika mereka kembali. Mudah-mudahan apa yang mereka sampaikan itu, peringatan-peringatan itu bermanfaat bagi kaumnya. Ayat ini benar-benar menjelaskan bahwa ada bentuk jihad lain selain jihad peperangan yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu adanya kewajiban untuk sekelompok orang belajar, tidak hanya belajar tapi mendalami ilmu agama. Dalam ayat ini Allah menggunakan kata tafaqqahu, liyatafaqqahu, yang dalam arti bahasa artinya adalah memahami dengan mendalam. Karena ada kata lain di dalam bahasa Arab yang artinya juga memahami, seperti fahima. Begitu juga misalnya alima, mengetahui, aqila, itu semua adalah punya kesamaan makna memahami. Begitu juga ada kata ta'allama, belajar. Tapi ayat ini menggunakan kata tafaqqahu, liyatafaqqahu, yang artinya adalah betul-betul mendalami ilmu agama. Ini menunjukkan bahwa belajar dengan mendalam ilmu agama sehingga dia layak nantinya untuk misalnya menjadi dalam masyarakat kita disebut ustadz, kiai, ataupun nama-nama atau gelar-gelar lainnya, ulama, itu adalah bagian yang juga harus ada, harus terrealisasi dalam sebuah masyarakat. Tidak boleh sebuah masyarakat kosong dari seorang ulama, dari seorang yang mendalami ilmu agama. Sebagaimana sebuah masyarakat yang tinggal di satu tempat itu butuh kepada para pejuang yang memanggul senjata, para pejuang mujahidin, atau dalam bahasa modern kita tentara-tentara yang menjaga teritorial, batas-batas misalnya sebuah negara, maka juga dibutuhkan adanya ulama di setiap masyarakat, di setiap tempat di mana tinggal di situ sebuah bangsa. Keberadaan ulama sama pentingnya dengan keberadaan para tentara, para serdadu. Kalau serdadu dan tentara militer itu adalah menjaga keamanan masyarakat dari sisi fisik, menjaga teritorial sehingga tidak diambil, tidak kemudian dijajah oleh misalnya musuh, sebagaimana juga tentara menjaga berbagai hal lainnya, maka begitu juga ulama dibutuhkan untuk menjaga masyarakat bukan secara fisik tetapi secara spiritual, secara rohani, secara keilmuan, secara ideologi, secara akidah. Dan sama sebagaimana sebuah bangsa yang tinggal dalam sebuah negara, yang tinggal dalam sebuah teritorial, itu rentan, punya potensi untuk diserang, untuk dicaplok, untuk kemudian dijajah, untuk diganggu keamanan fisiknya oleh musuh. Begitu juga sebuah masyarakat kita, umat manusia yang tinggal di satu tempat,
juga punya potensi, juga rentan untuk diganggu pemikiran kita, diganggu akidah kita, diganggu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, diganggu berbagai ibadah yang ingin kita lakukan. Dengan apa diganggu? Yaitu dengan adanya penyerangan-penyerangan secara pemikiran. Apalagi saat ini dengan dunia gadget, dunia maya yang sudah tidak mengenal lagi batas-batas tertentu. Kalau dulu boleh jadi orang yang akan mengganggu secara pemikiran, dia datang ke satu tempat, dia kemudian menyampaikan pemikiran-pemikiran sesat, misalnya pemikiran yang justru mendistorsi kebenaran, mengalihkan manusia daripada yang benar kepada kesesatan, kemudian mengganggu cara ibadah yang benar, diberikan alternatif cara ibadah yang tidak benar. Ya, boleh jadi terbatas, orang datang dan mempengaruhi masyarakat tertentu di tempat tertentu. Tapi sekarang tidak lagi mengenal batas. Dengan dunia gadget, dengan dunia medsos, maka boleh jadi pemikiran-pemikiran itu adalah kemudian akan merusak anak-anak kita, merusak generasi muda kita, merusak keluarga kita, merusak setiap orang yang kemudian dengan bebas saat ini bisa berhubungan dengan dunia yang kita sebut dengan dunia maya. Maka keberadaan para ulama yang betul-betul mendalami ilmu agama adalah mutlak diperlukan. Bahkan dalam ayat ini adalah disamakan butuhnya, urgensinya dengan keberadaan orang-orang yang siap dalam peperangan. Karena itu wajiblah bagi kita untuk kemudian melakukan apa yang disebut dengan lembaga-lembaga pendidikan, termasuk lembaga tahfidz. Itu dalam rangka untuk mendukung adanya keberadaan para ulama, yakni para ustadz yang mendalam ilmu agamanya dengan hafalan Al-Quran dan dengan ilmu-ilmu agama yang mendalam, sehingga dia betul-betul bisa memahami Islam, dia bisa memahami hakikat sebenarnya Islam dan menyampaikannya ke tengah masyarakat. Ulama adalah diperlukan dalam rangka untuk menjelaskan berbagai kesalahan, berbagai kesesatan, berbagai distorsi yang boleh jadi memang sengaja dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Kita semua mungkin tahu bahwa katakan dalam perkembangan kita sudah mendengar dan mendapatkan adanya pemikiran tentang ateisme misalnya. Disebarkan, ada pihak-pihak tertentu yang memang mengajarkan atau mengajak orang untuk ateis, tidak percaya lagi pada Tuhan, meninggalkan keyakinan, keimanan pada Tuhan. Ada sebagian yang kemudian mengajak kepada apa yang kita sebut dengan kehidupan sejenis, meruntuhkan apa yang kita sebut dengan institusi keluarga. Keluarga tidak lagi dibutuhkan dengan definisi klasik, dengan definisi lama, bahwa keluarga itu artinya adalah ada suami dan ada istri, ada laki-laki dan ada perempuan di rumah tersebut dan kemudian menghasilkan anak, cucu dan seterusnya. Tetapi ada definisi baru yang disampaikan oleh sebagian,
bahkan sebagian negara melegalkan, bahkan sebagian anggota DPR misalnya di sebagian negara berjuang untuk melegalkannya. Mudah-mudahan negeri kita, bangsa kita dijauhkan dari hal seperti itu yang melegalkan misalnya hidup sejenis, laki-laki dengan laki-laki dalam satu rumah atau perempuan dengan perempuan dari satu rumah, dan membuat apa yang disebut dengan definisi-definisi baru. Itu adalah sesuatu yang mengarahkan kepada jauh daripada agama yang benar dan bahkan jauh daripada fitrah manusia, jauh juga daripada apa yang memang diinginkan oleh manusia untuk hidup dalam keadaan damai, dalam keadaan normal, dalam keadaan bermanfaat dan bermartabat, sehingga kemudian menghasilkan generasi akan datang yang akan terus melanjutkan tongkat estafet kehidupan ini dengan kehidupan yang ideal. Tapi itu semua akan runtuh. Siapa yang berkewajiban untuk kemudian melakukan penyerangan, melakukan pembentengan supaya masyarakat kita tidak terpengaruh, supaya generasi muda kita tidak terpengaruh, supaya mereka tetap berpegang teguh dengan ajaran agama, meyakini Allah, meyakini Nabi, meyakini hari akhir, dan melaksanakan berbagai ajaran suci Islam dalam kehidupan keseharian, baik secara personal antara kita dengan Allah dengan berbagai ibadah seperti salat, puasa, dan hal-hal lainnya, ataupun komunal, yakni di tengah masyarakat adanya kewajiban-kewajiban sosial, adanya nilai-nilai yang harus kita pertahankan, termasuk di dalamnya adalah nilai atau ritual atau apa yang kita sebut dengan berkeluarga dengan benar. Itu adalah bagian yang kalau kita lihat ayat ini betul-betul menunjukkan bahwa harus ada di kalangan kaum muslimin sekelompok orang, di setiap bangsa, di setiap kelompok, di setiap komunitas adalah diperlukan adanya orang-orang yang alim, orang-orang yang faqih, yang mendalami. Memang dalam sebagian negara dibedakan, dan mestinya di Indonesia juga demikian. Ada sekedar katakan kalau bahasa di kita ustadz misalnya, sekedar mampu untuk menceramahkan sesuatu, sekedar mampu untuk menjelaskan sesuatu, tapi boleh jadi tidak mendalam pemahaman agamanya. Cukup untuk kemudian menjadi pegangan atau menggugah masyarakat, khususnya di momentum tertentu, untuk kemudian kembali kepada agama, untuk sadar, untuk tidak lalai, dan seterusnya. Itu adalah memang perlu ada penceramah-penceramah, ustadz-ustadz, ataupun istilah-istilah gelar lain yang digunakan. Tapi juga harus ada yang disebut dengan alim, yang bentuk jamak atau pluralnya adalah ulama atau fuqaha, yang bentuk singlenya adalah faqih. Itu orang yang betul-betul mendalami agama dari berbagai aspeknya, dari berbagai dimensinya, baik Al-Quran, fikih, sejarah, hadis, akidah, akhlak. Seorang ulama haruslah paling tidak dia menguasai itu semua, mendalami itu semua, sehingga dia mampu untuk menjawab tantangan zaman. Dia mampu untuk kemudian memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang apa yang seharusnya. Di ayat ini ada beberapa pelajaran. Selain yang pertama tadi adalah harus ada ulama, harus ada fuqaha yang bertugas untuk meluruskan pemahaman masyarakat
ritual masyarakat, ibadah masyarakat, keyakinan masyarakat daripada hal-hal yang tidak benar, mengamankan mereka sebagaimana tadi tentara atau serdadu mengamankan fisik masyarakat ataupun teritorial sebuah negara. Yang pertama harus ada para ulama. Yang kedua para ulama ini harus mendalami, walaupun untuk mendalami agama itu dia harus hijrah, harus pergi ke tempat lain untuk masa tertentu untuk belajar dan mendalami ilmu agama. Karena memang misalnya di tempatnya tidak ada, tidak mencukupi, maka dia harus mendalami di tempat lain. Maka itu disebutkan di ayat ini, yaitu ketika Allah mengatakan idza raja'u ilaihim, mereka berkewajiban nanti pulang ke kampungnya, pulang ke tempat masyarakat yang dia tinggal bersamanya untuk liyundiru, menyampaikan apa-apa yang sudah mereka pelajari. Ini artinya ada safar, ada perjalanan, ada hijrah yang mereka lakukan, dan itu besar pahalanya. Sama dengan tadi yang disebut, orang harus pergi, harus meninggalkan keluarga dalam rangka peperangan, tapi ada sebagian orang yang harus meninggalkan orang tua, meninggalkan keluarga, mungkin meninggalkan anak untuk masa tertentu dalam rangka untuk belajar, dalam rangka untuk mendalami ilmu agama. Itu yang kedua. Dan yang ketiga dalam ayat ini adalah bisa kita ambil sebuah pelajaran bahwa dibutuhkan orang-orang yang mendalami itu adalah pada setiap tempat, pada setiap katakan komunitas, pada setiap kaum. Ya, Allah masih menyebutkan ta'ifah li min kulli firqatin minhum ta'ifah. Kenapa perlu orang setempat menjadi ulama yang menjelaskan? Kenapa tidak impor saja dari tempat lain? Mungkin di antara rahasianya adalah bahwa kita manusia sangat manusiawi, sangat wajar punya kedekatan dengan orang yang sama tinggal di satu tempat, sama sesuku, sebangsa, seetnik misalnya. Maka dia lebih bisa mendengar daripada yang sesama, daripada mereka yang datang dari tempat lain. Selain itu mungkin juga pengaruh bahasa, pengaruh budaya, yang itu juga sangat berpengaruh dalam bagaimana bisa efektif, bisa didengar apa yang disampaikan oleh ulama tersebut. Itu adalah mungkin juga pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini. Dan tidak sedikit sekali lagi pahalanya yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena seperti pahala berjuang di jalan Allah, bahkan boleh jadi adalah lebih. Karena itu dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, misalnya dalam surat dalam surat Al-Mujadalah Allah menyebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, bahwa Allah mengangkat derajat mereka yang belajar, mereka yang beriman, dan mereka yang belajar. Berapa derajat diangkat oleh Allah? Derajat, yaitu tanpa disebutkan berapanya. Itu menunjukkan bahwa derajat yang banyak sekali oleh Allah diangkat untuk mereka yang belajar, mereka yang menuntut ilmu. Sementara untuk mereka yang jihad dalam makna perang, itu Allah menyebutkan dalam sebuah ayat, faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina
darajat. Allah mengangkat satu derajat orang yang berjuang, yakni berperang di jalan Allah, ke atas orang yang duduk, ke atas orang yang tinggal di rumahnya, tidak ikut berperang. Ini membandingkan dua ayat ini betul-betul menunjukkan bahwa belajar, mendalami ilmu agama adalah sesuatu yang tinggi nilainya di sisi Allah, diangkat beberapa derajat. Dan pelajaran berikutnya adalah tentu bagi kita sebagai orang tua misalnya juga harus rela, harus bisa untuk melepas anaknya belajar ke tempat lain dalam rangka untuk menginvestasikan bahwa kita juga punya kewajiban untuk menyiapkan para ulama di masa yang akan datang, dan itu bukanlah juga kecil pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir juga penting untuk kita pahami bahwa itu tadi adalah adanya kewajiban yang disebut oleh ulama kita sebagai kewajiban kifayah, kewajiban pada sekelompok orang sesuai dengan ayat itu. Tapi harus ada, kalau tidak ada semuanya menjadi berdosa. Karena bagaimana bisa memahami ajaran Islam, bagaimana kemudian bisa menolak berbagai penyelewengan, bagaimana bisa menyelamatkan kalau kemudian tidak ada yang menjadi ulama. Itu adalah kewajiban kifayah. Tapi menuntut ilmu itu juga dalam tahapan tertentu, dalam tingkat tertentu, itu adalah juga wajib ain, fardu ain, adalah kewajiban yang aini untuk setiap orang, wajib untuk belajar. Tidak boleh kemudian kita tidak belajar. Kenapa? Karena dengan belajar itulah, dengan ilmu itulah kita akan mengenal Allah, kita akan beriman dengan benar, kita akan melaksanakan ajaran Islam dengan benar, kita akan punya pemahaman tentang akhlak, tentang nilai-nilai yang harus kita jadikan sebagai bagian daripada sifat dan karakter hidup kita. Dan kita harus menjauhi nilai-nilai keburukan yang tidak boleh ada sebagai sifat atau karakter. Itu semua karena belajar. Tanpa belajar kita semua tidak akan bisa merealisasikan itu semua. Jadi pada tingkat tertentu semua kita adalah dikenakan kewajiban taklif untuk belajar hal-hal yang memang dibutuhkan, hal-hal yang memang harus kita ketahui, minimalnya dalam 3 hal. Yang pertama adalah dalam hal akidah, yang kedua adalah dalam hal fikih atau syariat, dan yang ketiga adalah dalam hal akhlak. Itu adalah bagian yang tidak boleh tidak. Setiap orang harus bisa dan mempelajari ilmu tersebut sehingga menjadi pegangan. Tentu Al-Quran sebagai kitab suci, kitab petunjuk yang diturunkan oleh Allah kepada kita adalah bagian yang harus kita paham. Paling tidak bisa membacanya dan berusaha untuk memahaminya, walaupun dalam tingkat yang sangat rendah atau tingkat minimalis. Itu adalah bagian daripada upaya kita, sehingga kita tidak tergolong kepada mereka yang lalai, kepada mereka yang acuh tak acuh pada agama, tidak tergolong kepada mereka yang kelak di hari kiamat akan dituntut oleh Allah. Ada sebagian kelompok di hari kiamat itu dituntut oleh Allah, mengapa kalian tidak melakukan A, B, C dan seterusnya. Mereka menjawab, kami tidak tahu ya Allah. Maka Allah akan mengatakan, masuklah kalian
ke dalam neraka. Karena ketidaktahuannya mereka dimasukkan ke dalam neraka. Karena Allah akan mempertanyakan, kenapa kalian tidak belajar? Wa halla ta'allamta, dan tidakkah kalian belajar? Kalian punya waktu, kalian punya fasilitas, kalian punya katakan guru, kalian punya ustadz-ustadz, ulama yang kalian bisa gali ilmu dari mereka, tapi kalian tidak belajar, kalian tidak menggunakan telinga dan akal kalian, maka layak untuk kemudian masuk ke dalam neraka. Sebagaimana juga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mulk, Allah berfirman wa qalu law, Allah berfirman menceritakan tentang mereka yang masuk dalam neraka. Kenapa mereka masuk ke dalam neraka? Karena tidak menggunakan telinga dan akalnya. Mereka tidak belajar. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka mengatakan kelak dalam keadaan menyesal, andaikan dulu kita mendengar, andaikan dulu kita mau berpikir, mau belajar, maka kita saat ini tidaklah tergolong mereka yang masuk neraka sa'ir. Tapi sudah terlambat, karena sudah berada di pengadilan Allah dan divonis oleh Allah untuk masuk ke dalam neraka. Saat ini kita masih punya waktu, kita masih punya usia, kita masih dalam keadaan sehat, kita masih punya telinga yang sehat, kita masih punya mata yang sehat, kita masih punya fasilitas dan banyak yang bisa kita pelajari, entah melalui buku, hadir pengajian, mendengarkan pengajian, belajar. Itu wajib untuk kita manfaatkan saat ini, sehingga kita tergolong mereka yang punya ilmu dan nanti mengamalkan ilmunya, sehingga tidak merugi kelak di hari kiamat, dan tergolong mereka yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, karena kita benar beriman dan juga benar beramal soleh sesuai dengan ilmu-ilmu yang kita dapatkan, sesuai dengan keyakinan-keyakinan yang kita miliki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, selalu mendorong kita, selalu memberikan kekuatan dan motivasi kepada kita, hingga hari demi hari bertambah ilmu kita dan bertambah pula keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.